Sesawi Kour Yesu Channelnya renungan harian inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat keluh muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dimanapun Anda berada sahabatku, beroleh sukacita, berkat yang melimpah serta perlindungan dari Bapa sahabatku yang dikasihi Kristus. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat keluh muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan ini adalah hari yang sangat istimewa. Karena pada kesempatan ini kita bersama-sama mengadakan pembukaan pekan doa sedunia untuk persatuan umat Kristiani sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, bacaan Injil pada kesempatan ini kita akan bersama-sama dengarkan dari Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai dengan 28. Sahabatku yang dikasihi Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Ambiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat keluh muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kekuasaan sering membutakan banyak orang sahabatku. Sahabatku, kalau kita mau lihat lagi dalam 1 Samuel bab 16 ayat 1 sampai dengan 13, sahabatku yang dikasihi Kristus, di sana mengisahkan Saul yang dipilih Tuhan tidak taat pada Tuhan sahabatku, dan melakukan apa yang jahat di matanya sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat keluh muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, akibatnya Saul ditolak oleh Tuhan sahabatku. Selanjutnya sahabatku yang dikasihi Kristus, Tuhan menugaskan Samuel untuk memilih raja baru bagi Israel sahabatku. Maka ia harus membawa minyak dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan sahabatku yang dikasihi Kristus. Sahabatku, pemilihan, pengurapan dan pelantikan seorang raja dilakukan atas kehendak dan petunjuk Tuhan sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat keluh muda dan saudara-saudara yang terkasih, karena ia akan memerintah atas namanya, yang menarik ialah Samuel yang bertugas atas nama Tuhan untuk mengurapi sang raja, cepat terpesona dengan penampilan luar sahabatku. Namun demikian, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat keluh muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Tuhan selalu melihat isi hati. Sahabatku, terpilihlah Daud anak bungsu Isai menjadi raja Israel sahabatku, yang kecil dan tak terhitung di mata manusia sahabatku. Seringkali itulah yang dipilih Allah sahabatku. Cara Allah memandang lain dari cara manusia sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat keluh muda dan saudara-saudara yang terkasih, itu juga yang terjadi dalam bacaan Injil pada kesempatan ini sahabatku. Yesus mengubah pandangan tentang hukum Sabat. Sahabatku,
Kalau kita mau lihat lagi dalam Markus 2 ayat 27 dikatakan di sana, sahabatku, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, hukum dibuat untuk keselamatan manusia dan bukan sebaliknya, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, inti keberadaan manusia adalah hati, jiwa dan rohnya yang menurun pada pikiran, perasaan, dan kehendaknya, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabat muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, isi bagian dalam itulah yang memimpin badan manusia, sahabatku. Maka sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabat muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, rawatlah jiwamu supaya badanmu elok. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita merawat jiwa kita, sahabatku, supaya elok. Sahabatku, hanya dengan berdoa dan meditasi. Dengan cara itulah kita bisa intens dekat dengan Tuhan, merefleksikan setiap perjalanan hidup kita. Dari situlah, sahabatku, kita berusaha menerima segala perjalanan hidup kita, merasa bersyukur, sahabatku, jatuh bangun kita. Maka sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, merawat jiwa dengan cara berdoa dan meditasi, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, memang gampang-gampang susah karena kita manusia seringkali lebih terarah pada keinginan duniawi nafsu daging kita, sahabatku. Maka cara mengendalikan nafsu daging kita adalah tugas kita, supaya dengan berdoa dan meditasi kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, bantulah kami untuk merawat hati, jiwa dan roh. Sebab itulah yang Engkau lihat. Di sana juga kebajikan ilahi-Mu merajai kami. Pakailah hidup kami ya Tuhan, supaya menjadi hikmat dan hidup kami semakin menjadi berkat. Biarlah semua yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah mau boleh terima firman Tuhan dan renungan bersama. Mari bersama-sama kita merawat jiwa dan hati kita dan roh kita dengan intens berdoa dan meditasi untuk dekat dengan Tuhan. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita, banyak orang semakin disembuhkan, banyak orang semakin ditunjukkan jalan Tuhan. Sahabatku, hidup kita semua penuh berkat, hidup kita semua penuh kesejahteraan, hidup kita semua penuh sukacita. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.